Prof, kalau sebelumnya gitu kita bicara ini banyak lahirlah tokoh-tokoh cendekiawan Muslim gitu ya dari dunia akademisi khususnya dari kampus sendiri. Nah, ini tantangan besar begitu. Apakah ini bisa dijawab oleh UN Syarif Hidayatullah sendiri begitu ya, melihat bahwa tokoh-tokoh kita haus begitu ya akan lahirnya tokoh-tokoh cendekiawan Muslim era modern begitu ya. Apakah ini sudah disiapkan oleh UN Jakarta? Ya, insya Allah. UIN Jakarta sudah well established, berarti 12 fakultas yang ada di UIN Jakarta ini insya Allah semuanya berperan. Kalau dahulu tokoh-tokoh yang lahir dari UIN Jakarta, IAIN dahulu adalah tokoh-tokoh di bidang agama Islam, filsafat Islam, pendidikan Islam, ya seperti banyak tokoh, rektor terdahulu Profesor Harun Nasution dan dilanjutkan oleh Profesor Quraisy Shihab, kemudian Pak Zumardi Azraya, Pak Nur Khalis Majid almarhum adalah memang alumni dari UIN Jakarta. Tokoh-tokoh besar seperti beliau-beliau inilah merupakan hasil dari proses proses pengintegrasian pemahaman yang lebih mendalam antara berbagai cabang ilmu. Jadi kita bukan hanya multidisiplin tetapi interdisipliner, sehingga kita bisa memahami secara komprehensif Islam itu sebagai agama yang dipelajari dari berbagai perspektif. Dan ke depan kita tentu sudah muncul tokoh-tokoh juga di bidang lainnya seperti kedokteran, ilmu kedokteran. Alhamdulillah saya menyaksikan sudah punya dokter spesialis, alumni kedokteran UIN Jakarta sudah menjadi spesialis. Kemudian kita punya ahli farmasi yang punya paten di bidang farmasi. Di bidang juga agribisnis juga ada patennya. Jadi paten-paten itu menunjukkan bahwa UIN Jakarta tidak tertinggal dari pengembangan ilmu pengetahuan bersama dengan kampus-kampus lain di Indonesia bahkan di dunia. Luar biasa. Prof, bicara mengenai tadi peran dari UN sendiri begitu ya untuk menghadirkan tokoh-tokoh cendekiawan Muslim sendiri. Tapi kita juga melihat bahwa dalam era sekarang ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tidak hanya dalam modernisasi, tadi dalam ilmu pengetahuan, tapi dalam dunia peradaban. Kasus-kasus, penodaan agama. Ini belakangan muncul sendiri begitu ya. Saya bicara mengenai penistaan atau penodaan agama. Belakangan ini sangat mencuat begitu. Banyak kasus terjadi di Indonesia. Masyarakat melihat apakah ini satu pertanda begitu bahwa menurunnya tingkat peradaban atau seperti apa sih kalau Profesor melihat? Baik. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau ada permasalahan sosial, budaya terkait dengan agama di Indonesia merupakan dinamika, bukan merupakan permasalahan genting begitu ya. Tapi kita dinamika ini kita harus tangani dengan baik. Dalam Islam tentu tidak ditolerir adanya penodaan terhadap simbol-simbol agama. Tidak boleh. Kita umat beragama harus saling menghormati, saling memahami ajaran masing-masing supaya kita memaklumi dan menghormati. Ritual agama masing-masing sangat baik sejak muda kita ketahui sehingga kita tidak ada muncul untuk melecehkan atau tidak menghormati. Nah, di sini sistem pendidikan Indonesia, kemudian kurikulum itu sudah mengakomodir seperti ini. Cuma sekarang dunia maya yang begitu sosial media ya, Prof ya. Ya, sosial media dunia maya yang begitu marak, yang informasi ada dari mana saja, bahkan banyak yang diciptakan, banyak yang hoax ya, berita-berita yang memang tidak ada, tetapi dibuat seperti ada, kebencian yang sebenarnya tidak perlu atau tidak ada, tapi dibuat seperti ada. Inilah yang nanti menjadikan atau menimbulkan adanya kemarahan, kemudian menciptakan suatu kondisi. Nah, Prof, ini menarik. Kita bicara mengenai sebenarnya
dunia teknologi internet lah ya, ini seharusnya memudahkan akses kita untuk berkomunikasi. Tapi masyarakat melihat justru kadang-kadang ini melemahkan ikatan sosial kita. Yang tadi Prof katakan begitu ya, ini banyak dijadikan alat gesek-gesekan begitu ya, alat gesekan sendiri untuk memecah belah sendiri. Ini bagaimana sih dunia akademisi, khususnya mahasiswa-mahasiswa di sini bisa meningkatkan peran mereka, khususnya mahasiswa UN Syarif Hidayatullah sendiri untuk menangkal tadi gesekan-gesekan, pecahnya ikatan sosial di masyarakat. Seperti apa, Prof? Ya, secara akademisi intelektualitas di UIN Jakarta sejak awal masuk mahasiswa baru kita punya materi mata kuliah namanya Islam dan Ilmu Pengetahuan. Di samping dengan ada materi studi Islam ya, itu tentu akan dikaji untuk taraf universitas bagaimana mengkaji tema-tema keislaman dengan perspektif kekinian, modern. Mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan kita berusaha membuka diri dengan capaian-capaian modern sekarang ini, teknologi dan capaian di dunia ya bidang ilmu lain seperti ilmu hukum, sosial, pendidikan dan lainnya, kita padu cari prinsip-prinsipnya dalam Islam seperti apa untuk bisa dikembangkan lebih banyak lagi, lebih lanjut lagi. Jadi dunia maya itu tentu kewajiban kita sekarang untuk mengembangkannya, karena banyak sisi positifnya. Bagi dunia pendidikan juga, internet itu bisa digunakan untuk alat belajar, media belajar, bisa memudahkan dosen juga mengadakan e-learning atau juga bisa kuis-kuis dilakukan lewat dunia maya, itu sisi positif. Nah, adapun kalau ada sisi negatif, maka dari mata kuliah ini kita beri penangkalnya atau kita berusaha memberikan koridor, batasan. Di sini stop, tidak usah lebih lanjut. Apalagi misalnya yang berkaitan dengan yang bisa mengganggu keamanan negara, bisa mengganggu stabilitas nasional. Ini tidak usah mahasiswa usik masuk ke situs-situs yang seperti itu. Nanti bisa dituduh gitu. Nah, jadi kita beri wawasan bahwa selalu ambil yang positif, hindari yang negatif. Saya kira sebagian besar mahasiswa merespon bahwa mereka memang pilih yang positif, tetapi sedikit mungkin ya yang masih ingin tahu dan tidak bisa membatasi diri dengan lingkungan pergaulannya, ingin tahu ke sana sini. Maka kegiatan seperti anti narkoba, anti pornografi atau porno aksi, anti terorisme, anti ya yang buruk-buruk yang bisa mengganggu sebagai generasi muda, tantangan generasi muda, kita sampaikan supaya mereka jangan masuk ke ranah-ranah ini. Dengan demikian bisa menjaga diri, bisa menjaga bangsa Indonesia dari tantangan yang mestinya kita bisa hadapi bersama dengan baik.